Sendiri yang minum bong gila kapa 3 putaran hati naik-naik masuk di 10 nada baik-baik sesi baku curhat buka isi hati katong lanjut party lampu kasih mati. Menurut kakak hari ini tuh 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa ya? Ranking hari ini 9 per 10 sih kak. Wah cukup tinggi ya, lagi bahagia nih kakaknya kayaknya. Lumayan. Gimana nih perjalanannya menuju ke sini tadi? Apa ada kendala atau hambatan? Berjalan ke sini lancar sih kak, cuma tadi macet di depan praktikan yang gerimis. Alhamdulillah ya kakak sampai di sini dengan selamat. Oke. Nah sebelumnya nih biar kita enak nih untuk bercerita ngobrol-ngobrol, kalau boleh tahu dengan kakak siapa ya namanya? Nama saya Ika Ariani kak, saya kuliah di Universitas Jambi semester 3. Kak Ika ya? Iya kak. Nah jadi Kak Ika sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Fiona Lita Putri, biasa dipanggil Ola. Nah Kak Ika nih kalau boleh tahu ada hal atau keperluan apa ya kakak untuk menemui saya? Di sini saya ingin menceritakan tentang masalah hidup saya kak. Masalah hidup Kak Ika seperti apa nih? Masalah hidup tentang dunia perkuliahan, tentang keluarga, dengan soal percintaan kak. Oke, banyak ya masalahnya. Nah sebelumnya Kak Ika ini pernah mengikuti proses konseling nggak? Sebelum ini belum ada sih kak. Kira-kira kakak tahu nggak sih apa itu konseling atau udah punya gambaran sendiri? Belum tahu kak. Oke, izinkan di sini saya jelasin sedikit ya yang apa itu konseling. Nah jadi Kak Ika, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang atau ahli yang profesional, biasanya disebut konselor seperti saya, kemudian kepada klien. Nah klien itu Kak Ika ya. Nah yang tugas utamanya itu untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami atau dihadapi oleh klien, dan juga yang tugasnya agar klien ini bisa membuat keputusan sendiri secara mandiri. Oke, nah di dalam proses konseling ini Kak Ika nggak perlu khawatir data ataupun informasi yang dalam proses konseling ini akan tersebarluaskan, karena dalam konseling ini mempunyai asas-asas. Nah yang pertama tuh ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini data atau informasi yang telah kita bicarakan berdua di sini tidak akan disebarluaskan oleh pihak lain ataupun orang lain. Nah yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah Kak Ika sendiri udah sukarela belum mengikuti konseling ini? Saya sukarela mengikuti konseling ini kak. Oke baik. Nah, karena Kak Ika sudah sukarela mengikuti konseling ini, pastinya nantinya ketika kita berbicara atau ngobrol-ngobrol, Kak Ika ini udah bisa terbuka nih dengan permasalahan yang ada di dalam diri Kak Ika. Nah, bisa kan Kak Ika terbuka selama 60 menit ke depan? Saya akan mencobanya kak. Oke, terima kasih Kak Ika atas kerjasamanya. Nah, dari masalah-masalah yang Kak Ika sebutkan tadi, menurut Kak Ika masalah yang paling berat yang sedang Kak Ika alami itu masalah apa ya? Untuk masalah yang paling berat itu kak, tentang masalah dunia perkuliahan kak. Oke, dunia perkuliahan ya. Kalau boleh tahu seperti mana ya dunia perkuliahan Kak Ika? Dunia perkuliahan saya lumayan toksik kak, serta dituntut keluarga untuk menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Kalau boleh tahu di dalam keluarga kakak anak berapa ya? Untuk saya sendiri, saya anak pertama kak. Dan jadi yang kita mau bahas dulu masalah tentang keluarga atau tentang dunia perkuliahan Kak Ika nih? Tentang dunia perkuliahan kak. Oke, kita bahas ya tentang dunia perkuliahan. Tadi Kak Ika sudah
Ika itu toksik. Nah, kalau boleh tahu Kak Ika di kelas ada berapa teman yang paling dekat sama Kak Ika? Untuk teman yang paling dekat sih hanya satu Kak. Ya satu. Kak Ika nggak ada coba yang lain atau Kak Ika belum percaya nih sepenuhnya dengan orang? Untuk mencoba yang lain belum percaya sih Kak, karena saya melihatnya orang ini memandang derajat Kak dan nilai. Nah, gimana sih menurut Kak Ika tentang pandangan Kak Ika tentang dunia perkuliahan Kak Ika itu? Untuk dunia perkuliahan sendiri cukup toksik Kak, karena mereka bersaing secara keras sekali tentang nilai dan tidak segan untuk menjatuhkan temannya sendiri, berbicara di belakang temannya. Ya, kalau Kak Ika sendiri udah pernah belum mendapatkan teman atau sahabat yang seperti itu ya? Kalau untuk teman yang seperti itu saya kurang tahu ya Kak, cuma saya merasa saya sudah pernah dibicarakan di belakang mereka. Oke, jadi permasalahan yang sedang Kak Ika hadapi ini, Kak Ika ini kurang percaya ya sama orang lain, sulit untuk percaya, dan sebelumnya mungkin Kak Ika pernah menjadi korban bisa dibilang itu bullying ya? Iya Kak. Nah, gimana sih menurut Kak Ika cara mengatasi hal itu? Untuk saya sendiri sih Kak, saya lebih ke ya sudah atau tidak peduli kepada mereka, yang penting diri saya sendiri baik. Oke, Kak Ika pikirannya bagus ya, sudah tidak mempedulikan orang-orang sekitar, yang penting Kak Ika-nya maju. Oke, nah ada nggak sih kendala yang membuat Kak Ika tuh sulit di dalam dunia perkuliahan? Mungkin kurangnya pertemanan, jadi kita seperti berjalan sendiri-sendiri untuk seperti info-info, kurang share-nya dari teman-teman juga. Untuk mata kuliah sendiri kurangnya pemahaman, jadi nggak bisa bertanya ke teman yang lain. Oke, tapi ada alternatif lain nggak sih menurut Kak Ika selain bertanya kepada teman? Untuk saya sendiri sih Kak, saya mencoba memahaminya sendiri dan mencoba untuk bertanya kepada dosen. Oke, bagus ya. Kak Ika mencari alternatif sendiri. Nah, ada nggak sih faktor lain yang mempengaruhi dunia perkuliahan kakak itu? Untuk faktor lain mungkin dari keluarga Kak. Yang tadi Kak Ika bilang ya, keluarga. Kalau boleh tahu, seperti apa nih keluarganya menurut Kak Ika? Untuk keluarga saya sendiri, keluarga saya itu menekan saya untuk menjadi sempurna tentang nilai Kak. Nah, menurut Kak Ika nih, gimana nih perasaan Kak Ika setelah keluarganya menuntut seperti itu? Saya cukup tertekan Kak, soalnya di kampus juga saya tidak terlalu pintar, sedangkan teman-teman saya juga kurangnya peduli dengan lingkungan sekitar, jadi saya cukup sulit untuk mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, coba Kak Ika komunikasikan lagi dengan keluarga, apa sih kendala Kak Ika sehingga sulit nih dalam prestasinya. Sebenarnya udah ada konsultasi dengan keluarga, dengan ibu, atau berbicara dengan orang tua itu? Untuk berbicara ke orang tua sih belum ya Kak, soalnya saya sendiri orangnya tertutup dari keluarga dan teman sekitar saya. Jadi saya tidak pernah menceritakan kehidupan saya kepada mereka. Saya hanya menceritakan masalah hidup saya kepada pacar saya Kak. Oke, Kak Ika ada pacar ya? Iya Kak. Kalau boleh tahu gimana nih, LDR atau offline? Saya LDR Kak. Aduh, LDR. Menurut Kak Ika nih, kehadiran sosok pasangan Kak Ika nih membuat Kak Ika semangat gak sih untuk kuliah atau menghadapi tekanan-tekanan yang Kak Ika alami? Untuk
masalah itu untuk masalah semangat kuliah cukup saya rasakan Kak. Bisa bercerita tentang setiap harinya saya bermasalah dengan teman atau ada masalah lain, cukup membantu. Tapi pacar saya juga pasti ada masalah lain Kak, jadi saya kurang terbuka dengan pacar saya. Oke, selain kakak bercerita dengan pasangan kakak, ada nggak sih orang yang benar-benar kakak percaya tentang diri kakak sendiri? Untuk itu nggak ada sih Kak, saya hanya bercerita ke pacar saya Kak. Oke, mana pacar ya yang kamu ceritakan? Iya Kak. Gimana tuh respon dia terhadap kamu cerita berbagai tekanan yang kamu alami? Untuk pacar saya sendiri sih Kak, dia cukup mendengarkan, tapi untuk menjadi memberi masukan kurang Kak, soalnya pasti dia juga ada masalah tersendiri dan saya tidak menuntut dia untuk menjadi iya Kak, menjadi motivasi saya. Oke, nah dari masalah-masalah Kak Ika yang Kak Ika hadapi ini, nah Kak Ika bagaimana nih Kak Ika menyikapi semua masalahnya itu? Untuk menyikapinya sendiri sih Kak, saya banyak diam ya Kak, saya orangnya cukup tertutup. Mungkin saya suka mendengarkan lagu untuk menghilangkan stres saya, seperti itu Kak. Tapi gimana nih, tadi kan kakak Ika bilang tentang dunia perkuliahan. Kakak amati nggak diri kakak, apa sih proses yang membuat atau kendala yang membuat kakak itu sulit dalam memahami? Mungkin saya kurang terbuka Kak pada lingkungan sekitar saya kurang mencari teman ataupun mencari partner untuk kuliah. Lagi pula saya juga LDR Kak, jadi jarang ketemu, mungkin seperti itu Kak. Oke, kalau dari keluarga Ika ini sendiri, misalnya Kak Ika mendapatkan nilai yang di luar ekspektasi mereka, gimana respon keluarga Kak Ika? Untuk nilai yang di luar ekspektasi Kak, keluarga saya cukup senang ya Kak kalau misalkan nilai saya tinggi. Cuman saya terbebani dengan itu, soalnya saya tertekan, saya juga tidak mampu sesempurna itu. Kak Ika ada berapa saudara ya? Untuk saudara saya 3 bersaudara Kak. Oke, kakak tadi anak pertama, jadi harus dituntut segalanya ya. Iya Kak. Nah, perasaan Kak Ika gimana sih jadi anak pertama tuh yang serba dituntut harus sempurna? Saya sangat terbebani Kak ya, soalnya saya itu sebagai contoh adik-adik saya juga sedih ketika saya gagal menjadi contoh adik-adik saya. Adik-adik saya harus lebih berhasil dibandingkan saya Kak. Oke, mungkin apakah Kak Ika sebaiknya nggak bercerita nih tentang masalah yang ada yang sedang Kak Ika hadapi bersama orang tua Kak Ika, atau bisa nih pilih salah satu Kak Ika mau menceritakan ke ayah atau ke ibu Kak Ika? Untuk menceritakan seperti itu saya takut Kak. Kemudian kenapa nih? Saya takut orang tua saya sedih ataupun marah kepada saya, seperti itu Kak. Oke, takut ya Kak Ika. Nah, kalau misalnya Kak Ika nih belum mau mengungkapkan atau bertukar ide dengan orang tua Kak Ika nih, nah nantinya pasti bebannya Kak Ika sendiri yang menanggung. Ya Kak. Apakah itu membuat Kak Ika rasanya seperti tekanan atau biasa aja? Saya sih cukup tertekan waktu itu ya Kak, cuman saya lebih takut untuk menceritakan kehidupan saya ke orang tua daripada harus
memendamnya sendiri. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya prestasi Kak Ika harus lebih membanggakan, dan juga apapun hasil pasti orang tua Kak Ika tuh mengasih Kak Ika yang terbaik ya. Jadi coba nih Kak Ika kalau nggak berani ke orang tua, boleh Kak Ika mengungkapkan atau sering nih curhat ke teman atau kemana. Untuk teman sih Kak, saya belum berani ya, soalnya saya juga bertemu dia pas di kuliahan, pas di SMA juga teman saya jauh-jauh Kak, saya cukup dikucilkan di SMA. Jadi dikucilkannya seperti apa ya? Saya biasanya pergi sendiri, maksudnya pergi ke kantin sendiri, sebenarnya nggak ada temannya. Orang itu jarang ingin berteman dengan saya Kak. Kenapa tuh? Mungkin karena saya nggak terlalu pintar juga Kak, dan cukup tertutup untuk lingkungan sekitar saya. Kamu nggak mencoba bergaul dengan teman kamu atau mencari teman itu di kelas lain? Saya sudah mencoba Kak, karena saya tidak berani Kak. Saya insecure juga. Kenapa? Insecure apa sih yang membuat Kak Ika tuh merasa diri Kak Ika tuh nggak seperti orang lain? Mungkin karena saya tidak terlalu pintar dan saya tidak menguntungkan bagi mereka, dan juga mereka sering menghina fisik saya Kak. Jadi Kak Ika ini selain korban, bisa dibilang korban bullying juga ya waktu SMA. Iya Kak. Nah, jadi tidak percayaan diri Kak Ika ini membuat pengaruh sampai ke depannya. Nah, kalau di dalam dunia perkuliahan sendiri, Kak Ika paham nggak dengan yang Kak Ika alami itu dengan teman-teman seperti itu? Kalau untuk di perkuliahan Kak, saya juga tidak paham. Kadang juga saya menangis ataupun mengeluh ataupun marah, kan saya tidak bisa mengungkapkannya langsung kepada mereka. Mungkin saya pergi sendirian ataupun mendengarkan musik sendiri di rumah untuk menghilangkan stres itu Kak. Nah, sekarang nih kakak kan udah semester 3 ya perkuliahannya. Gimana nih step by step dari satu semester yang Kak Ika alami dengan dunia perkuliahan yang seperti itu? Untuk semester 1 sih saya cukup enjoy ya Kak. Cuman semakin kesini saya semakin merasa tertekan dalam dunia perkuliahan ini. Mungkin saya kepikiran untuk tidak lanjut kuliah Kak. Itu karena teman atau keluarga ya? Karena teman Kak, karena mereka tidak merespon saya dengan baik. Kak Ika nggak mencoba cari tahu kenapa sih mereka tuh nggak senang sama kakak atau ada faktor lain? Tidak Kak, saya nggak berani. Atau Kak Ika nggak mau ngobrol nih sama mereka kayak bergaul, itu mereka mengucilkan kakak yang seperti apa ya? Mereka tidak hanya mengucilkan saya sih Kak, mereka lebih fokus ke diri sendiri, ambisi ke diri sendiri, seperti dunia perkuliahan yang dia saya seperti itu Kak. Hanya diri sendiri ya. Iya Kak. Ada baiknya nih kalau misalnya Kak Ika kesulitan dalam atau Kak Ika mengalami kendala dalam dunia perkuliahan karena faktor teman, lingkungan, ataupun faktor keluarga. Nah, Kak Ika boleh nih coba terbuka dengan teman pelan-pelan aja Kak Ika. Seperti kalau kerja kelompok bagaimana tuh? Kalau kerja kelompok saya kebanyakan kebagian kelompok yang kurang-kurang sih Kak. Kalau tidak saya mengerjakannya
Misalkan satu kelompok itu dibagi 5 orang, sedangkan kelompok yang satu itu masih 4 orang itu Kak. Jadi saya masuk ke situ. Sampai sekarang apakah dari semester 1, 2, 3 Kak Ika sudah mendapatkan teman yang benar-benar Kak Ika percaya banget dalam satu kelas itu? Mungkin ada 1 orang ya Kak, cuman itu saya nggak berani cerita semuanya ke dia juga. Apakah Kak Ika nggak mau mencoba ke teman yang lain? Untuk mencobanya saya sudah pernah Kak, cuman mereka responnya buruk. Seperti apa itu? Seperti mungkin menjelek-jelekan saya di belakang saya, membicarakan saya ke orang lain yang hal-hal yang buruk. Respon kakak mengetahui kakak diperbuatkan seperti itu oleh kakak gimana? Respon saya sendiri sih Kak, saya cukup marah ya Kak, cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya diam tanpa menegur dia dan menjauh. Nah, dari masalah-masalah tentang dunia perkuliahan dan keluarga, nah menurut Kak Ika nih masalah antara kedua itu saling berkaitan, yang paling berat di mana ya? Untuk masalah yang paling berat sih bagi saya dunia perkuliahan ya Kak, karena saya nggak bisa mencoba untuk bersosialisasi kepada mereka. Kalau mencoba bersosialisasi Kak Ika di luar kampus, ada nggak teman gitu atau teman SMA, teman yang lain? Kalau untuk teman SMA ada 1 Kak, dia tempat saya cerita tentang semua hal. Jadi Kak Ika ini mengalami masalah pertemanan ya, kurangnya bersosialisasi atau kurangnya percaya diri dengan kemampuan yang Kak Ika miliki. Nah, Kak Ika ini boleh nggak bergaul gitu? Ada yang lain selain teman yang 1 orang tadi di dalam waktu SMA ataupun sewaktu perkuliahan? Nggak ada Kak, karena saya takut untuk mencoba berteman dengan mereka juga. Ya, jadi Kak Ika lebih menceritakannya kepada pasangan Kak Ika ya? Iya Kak, cuman pasangan saya akhir-akhir ini juga berubah Kak. Dia cukup buruk merespon saya. Buruknya mungkin ada faktor yang membuat dia seperti itu. Menurut saya sih karena dia capek Kak mendengarkan saya dan bosan dengan saya juga. Kemudian di dalam perjalanan Kak Ika selama semester 3 ini ada nggak sih faktor yang membuat atau motivasi yang membuat kakak tuh semangat lagi untuk membangun prestasi kakak dan menunjukin ke mereka semua bahwa aku tuh bisa loh gitu. Untuk itu sendiri sih Kak, saya ke diri saya sendiri sih Kak, kayak kamu harus bisa, kamu harus buktiin ke mereka, kamu bisa tanpa mereka. Saya cukup seperti itu sih Kak. Oke, kamu berarti membuat afirmasi ke diri kamu ya? Iya Kak. Oke, bagus Kak Ika, dan Kak Ika waktu itu bisa membuat diri Kak Ika tergerak untuk maju seterusnya walaupun ada beberapa hambatan ya, kendala yang Kak Ika alami. Nah, di dalam dunia perkuliahan Kak Ika sendiri ini ada nggak perubahan dari semester 1, semester 2 atau semester 3 ini? Untuk perubahannya sih nggak terlalu kelihatan ya Kak, cuman mungkin saya lebih mencoba terbuka dengan sekitar, saya mencoba bergaul dengan teman sekitar, saya juga mungkin akan mencoba untuk berceritakan hal-hal yang saya alami kepada keluarga, entah itu masalah berat ataupun masalah kecil, seperti itu Kak. Oke, udah bagus ya pemikiran Kak Ika, kedepannya bisa membuat diri Kak Ika semangat untuk membuktikan bahwa
bahwa Kak Ika ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Nah, Kak Ika sendiri di sini merantau atau tinggal dengan keluarga ya? Saya merantau sih Kak, soalnya rumah saya jauh dari kampus. Jadi Kak Ika merantau ke sini dengan teman tinggalnya satu kos atau sendirian ya? Saya sendirian Kak. Oke, sendirian. Nah, Kak Ika ada kendala nggak sih dalam menjalani hari-hari Kak Ika tuh sendiri terus? Mungkin untuk kendala nggak ada sih Kak, cuman kayak merasa kesepian, melihat orang sekitar yang bicara dengan teman sekitarnya ataupun bercerita-cerita. Kadang saya merasa iri, kok saya nggak punya sih teman seperti itu, ataukah itu saya sendiri yang kurang bergaul, ataupun itu memang kesalahan sekitar saya juga tidak tahu Kak. Itu berarti refleksi diri Kak Ika ya untuk mengakui faktor apa sih di dalam diri Kak Ika yang membuat mereka nggak mau berteman. Oke, bagus itu Kak Ika. Nah, kemudian selanjutnya dalam perkuliahan ini ada nggak sih nilai yang takut banget Kak Ika hadapi atau takut misalnya nih nggak sesuai ekspektasi Kak Ika nih nilainya, kemudian keluarga Kak Ika ini memberikan tekanan lebih gitu. Untuk nilai itu sih Kak, ada sih Kak, dikarenakan dosennya tuh kurang baik merespon mahasiswanya, juga sedikit pelit nilai. Sesudah itu dia juga jarang masuk Kak. Sekali masuk, masuk tugasnya banyak sekali seperti itu. Dan untuk keluarga, saya cuma sedikit takut aja. Mungkin mereka juga bisa memaklumi saya seperti apa diri saya. Tapi mohon maaf ya sebelumnya ketika Kak Ika mendapatkan nilai tidak sesuai dengan ekspektasi Kak Ika, apakah keluarga Kak Ika bisa seperti yang kita lihat nih di berita dikerasin ataupun di yang lainnya itu? Untuk dikerasin seperti hal mental ya Kak? Untuk mental sih enggak sih Kak, cuman mungkin marah ataupun memotong uang jajan saya Kak, seperti itu. Jadi saya sedikit tertekan tentang hal itu. Oke, kalau dipotong uang jajan itu jalan alternatif yang Kak Ika lakuin bagaimana tuh kalau orang tua seperti itu kepada Kakak? Kalau hal seperti itu mungkin saya akan mengirit ya Kak, ataupun mungkin saya bisa mencari kerja paruh waktu juga, seperti kerja di kafe sepulang dari kampus, ataupun membantu orang sekitar saya agar mendapatkan uang. Jadi Kak Ika ini kuliah sambil kerja ya? Iya Kak, saya kuliah sambil kerja. Oke. Gimana? Apakah Kak Ika di tempat kerja itu mendapatkan teman yang Kak Ika selama ini Kak Ika idamkan? Teman sih enggak ada ya Kak, cuma kita sebatas profesional kerja aja. Jadi saya di luar pekerjaan saya enggak tahu juga. Oke. Nah, keluarga Kak Ika kan tadi menuntut nilai akademik Kakak ya. Nah, apakah seperti saudara-saudara Kakak yang lainnya diperlakukan seperti itu atau hanya Kakak sendiri ya kalau boleh tahu? Untuk saudara saya sih kemungkinan seperti itu, cuman saya berharapnya tidak Kak, atau mungkin mereka enggak menekan saudara saya karena mereka belum kuliah dan masih kecil. Saudara Kakak tadi Kakak 3 bersaudara ya, Kakak anak pertama. Nah, saudara yang lain tuh cewek semua atau ada satu laki-laki atau dua? Saudara saya perempuan semua sih Kak. Yang satunya
masih SMP, yang satunya masih TK. Berarti masalah yang Kak Ika alami berkaitan oleh beberapa faktor ya yang menjadi pengaruh bagi Kak Ika baik eksternal maupun internal. Nah, di dalam ini kan udah penghujung nih semester 3. Nah, kakak ada gak sih ketakutan kakak atas nilai pencapaian kakak? Untuk ketakutan nilai sih ada ya Kak, soalnya teman-teman saya yang biasanya nilainya tinggi, kemarin ada yang keluar nilainya rendah. Saya memiliki ketakutan itu, apalagi saya yang hanya biasa saja anaknya. Biasa aja. Nah, tapi Kak Ika pastinya udah semaksimal mungkin nih berproses untuk mendapatkan nilai yang memuaskan bagi Kak Ika. Nah, ada nggak sih tentang dari orang tua sendiri yang seperti sering menanyakan bagaimana ini pada kakak ataupun apa sih dari kakak alami, gimana komunikasinya dengan orang tua? Orang tua saya sendiri sih nggak pernah menanyakan itu kepada saya ya Kak. Mereka hanya menuntut nilai saya yang sempurna, dan saya di tempat kerja juga sambil ngerjain tugas kadang. Kalau komunikasinya dengan orang tua sendiri bagaimana ya? Untuk komunikasi sih saya jarang ya Kak, apalagi saya anak rantau jadi jarang ketemu. Untuk sebatas telepon atau video call itu jarang juga Kak. Mungkin kalau telepon ada keperluan saja. Keperluan, misalnya gimana nih keperluannya? Mungkin tentang menanyakan uang jajan ataupun memberitahukan bahwa saya ingin pulang. Kalau Kak Ika sendiri pulang itu naik motor sendiri atau bareng-bareng nih, bisa naik travel ataupun dengan teman? Untuk pulang Kak, saya seringan sendiri sih Kak. Untuk teman juga saya nggak ada teman yang searah bareng, dan juga saya hanya memiliki satu teman. Respon kakak, kalau respon orang tua kakak bagaimana ya jika kakak nggak sesuai ekspektasi mereka? Ya pastinya mereka sangat sedih ya Kak, sangat juga mereka pasti benci pada saya ataupun kesal kepada saya. Saya sudah dibiayai mahal-mahal tapi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jangka anak waktu orang tua Kak Ika tuh lama ataupun enggak ya? Kalau untuk marah sendiri sih Kak, paling lama 2 hari. Itu tidak seperti marahnya nggak mau ngomong sama saya ataupun kayak membiarkan saya ya udah terserah kamu aja mau gimana. Cuman saya cukup tertekan di situ. Nah, tadi kan kita sudah membahas masalah dunia perkuliahan. Nah, kemudian membahas tentang masalah keluarga. Nah, tadi kakak sebutkan masalah pasangan. Kakak sendiri berbicara bahwa kakak LDR ya? Iya Kak, saya LDR. Nah, kalau boleh tahu masalah kisah cinta kakak itu gimana sih sehingga membuat diri kakak itu join ataupun ingin menceritakannya kepada saya? Masalah pasangan sendiri sih Kak, saya pernah diselingkuhi oleh dia. Dia memilih perempuan lain Kak yang lebih dekat, yang nggak LDR, yang bisa ketemu dengan dia. Mungkin karena saya hanya bisa mensupportnya lewat virtual ya Kak, dia mencari yang lebih dekat dengan dia supaya supportnya lebih dekat Kak. Terus kalau kakak setelah mengetahui bahwa kakak diselingkuhi itu bagaimana? Awalnya saya marah Kak, cuman karena memang saya sangat sayang kepada dia, saya memaafkannya, dan saya akhirnya
balikan sama dia Kak? Apakah itu hal yang salah Kak? Ya Bapak, memang pada saya apakah itu yang saya balik, apakah menurut Kak Ika nih, Kak Ika percaya nggak bahwa perselingkuhan dia itu tidak terulang lagi? Saya tidak bisa memastikannya sih Kak, cuman saya mencoba percaya kepada dia untuk semua hal yang dilakukannya. Saya percaya kepada dia tidak akan mengulanginya lagi Kak. Jadi setiap manusia itu pasti ada perubahan ya Kak Ika. Nah jadi kalau masalah Kak Ika yang selingkuhin atau apa, nah itu kembali ke pribadi Kak Ika sendiri. Kak Ika memberi kesempatan kepada orang itu atau enggak. Nah sekarang gimana nih hubungan Kak Ika dengan pasangan Kak Ika? Sebenarnya sih buruk ya Kak, kita jarang berkabar, kita berkabarnya kalau misalkan emang kayak ada waktu luang, dia juga tidak ingin membuka percakapan ke saya. Mungkin nggak lama dari ini, mungkin saya putus. Kak Ika bilang putus. Apakah keputusan Kak Ika itu udah matang menurut Kak Ika dengan jalannya perpisahan antara Kak Ika dengan pasangan Kak Ika? Menurut saya mungkin itu hal yang terbaik untuk sekarang ya Kak. Saya juga ingin fokus memperbaiki dunia perkuliahan saya, dunia pertemanan saya. Dia juga sepertinya harus memperbaiki masalah dia dengan perempuan itu, ataupun memang ingin melanjutkan hubungannya dengan perempuan itu. Saya hanya mencoba untuk percaya kepada dia, selebihnya tergantung ke dianya sih Kak. Apakah saat Kak Ika menerima bahwa Kak Ika diselingkuhi oleh dia, Kak Ika telah berkomunikasi secara baik-baik dengan dia, dan apakah dia bersedia untuk kesempatan dua kali dan dia bersedia mengulangi Kak Ika lagi Untuk membicarakan yang baik-baik Kak, saya mencoba, cuman dia sepertinya merespon dulu kepada saya seperti itu Kak. Jadi sekarang Kak Ika ini sedang berada di ombak-ambing gejolak asmara ya. Iya Kak. Nah, menurut Kak Ika nih, dengan respon pasangan Kak Ika seperti itu, Kak Ika pernah nggak terpikir apa dia untuk selingkuh kedua kalinya, atau memang ada faktor lain yang membuat dia sulit untuk berkomunikasi dengan kakak? Untuk itu sih Kak, saya kepikirannya dia ingin balik kepada perempuan itu lagi. Soalnya saya nggak sesempurna perempuan itu, nggak secantik perempuan itu juga. Mungkin karena perempuan itu lebih pintar juga, ataupun lebih dari saya dalam segala hal. Kalau Kak Ika sendiri, menurut Kak Ika nih, bagaimana sih jalan yang baik agar Kak Ika mempertahankan hubungan Kak Ika dengan pasangan Kak Ika? Untuk itu sih Kak, saya seperti perlu bicara dengan dia untuk memperbaiki masalah ini dan membuat kesepakatan bersama seperti itu Kak. Apakah hal tersebut sudah Kak Ika lakukan? Belum sih Kak, soalnya akhir-akhir ini juga hubungan saya dengan dia lumayan buruk. Menurutnya seperti apa? Apa memang ada kesibukan antara keduanya sampai tidak sempat, atau memang salah satu dari kalian tidak malas nih? Untuk saya sendiri sih Kak sudah capek ya dengan masalah-masalah yang dia buat. Mungkin dia juga sudah bosan dengan saya, atau dia mau mencari perempuan lain seperti itu Kak. Saya jujur saya capek sih Kak dengan masalah yang dia buat terus. Menurut Kak Ika, setelah Kak Ika mengalami capek dengan pasangan Kak Ika ini, apa sih yang harus Kak Ika lakukan? Untuk saya sih, saya perlu istirahat dahulu ya Kak dari hubungan ini. Saya ingin seperti bernafas sendiri untuk hubungan ini. Mungkin seperti itu.
sekarang gimana nih? Masih mau perburuk suasana ataupun suasananya udah tenang semuanya? Untuk itu sih Kak masih buruk ya Kak, soalnya dia juga enggan untuk bicara kepada saya juga masih enggan untuk bicara kepada dia. Berkabar hanya untuk formalitas saja sebentar gitu Kak. Jadi status kalian ini masih pacaran ya? Untuk status sendiri sih Kak, saya juga belum Kak. Sebenarnya saya ini masih pacaran atau enggak sama dia. Soalnya dia kemarin ngajak saya putus Kak. Respon kamu gimana nih setelah dia mengajak putus? Karena saya capek dengan dia juga saya putus Kak. Untuk itu sendiri saya iakan Kak. Oke, setelah Kak Ika iya kan pasangan Kak Ika yang mengajak putus, sekarang nih ada nggak atau Kak Ika masih chatan atau enggak? Untuk chatan Kak, mungkin hanya sebatas saja ya Kak. Cuman yang buat saya sedikit kesal dan marah ke dia masih berhubungan dengan saya. Maksudnya masih ada chatan komunikasi, tapi jarak seminggu setelah itu dia post foto cewek yang lain Kak. Di situ saya marah sekali dengan dia dan ya mungkin setelah itu saya akan putus dengan Kalau boleh tahu, cewek yang dia post ini yang sebelumnya ketahuan selingkuh atau baru lagi? untuk cewek yang kemarin itu baru lagi sih Kak. Saya juga nggak tahu kapan dia dekatnya sama cewek itu. Tiba-tiba aja mempost foto perempuan lain. Itu Kak. Tadi Kak Ika bilang akan putus ya. Iya Kak. Apakah Kak Ika ini udah ngaku nih keputusan Kak Ika dengan memutuskan pasangan Kak Ika itu? Untuk itu sendiri sih Kak, saya masih berpikir Kak, soalnya saya takut menyesal di kemudian hari untuk melepaskan dia. Dia sangat baik kepada saya Kak. Dia mendengarkan semua cerita saya, kalau saya selama ini sangat sulit untuk saya melepas orang yang biasanya menjadi teman untuk cerita hari-hari saya. Nah, berada di fase seperti ini, Kak Ika bingung antara memutuskan kekasih Kak Ika ataupun masih mempertahankan. Nah, coba nih Kak Ika berpikir bahwa apakah pasangan kakak itu serius dengan kakak? Untuk serius sendiri sih Kak, kami sudah ada gambaran seperti apa ke depannya. Cuman mungkin emang nggak jalannya seperti itu. Nah, jadi kalau boleh tahu sekarangnya posisinya putus atau masih berlanjut? Mungkin bisa dibilang putus Kak. Jadi putus. Nah, jadi sudah nggak ada lagi komunikasi apapun dari dia ini sampai kepada Kak Ika. Kalau untuk dia sendiri sepertinya tidak ada Kak. Cuma saya kalau misalkan capek dari kuliah, ada masalah keluarga, saya juga bingung Kak harus cerita ke siapa. Jadi kemungkinan saya masih akan mencoba untuk berkomunikasi ke dia. Kalau mencoba berkomunikasi sendiri, apakah Kak Ika mau mencoba untuk selain dia atau seperti dengan Kak Ika ataupun konsultasinya kepada pihak yang lebih profesional daripada itu? Untuk teman sendiri sih Kak, saya sudah pernah mencoba. Cuman mungkin karena emang nggak seperti dia, walaupun saya merasa nyaman dengan dia, jadi saya merasa kayak kurang Kak. Itu. Nah, kamu bagaimana sih perasaan kamu setelah kamu nih bercerita terus dia merespon dulu kamu, apakah perasaan kamu tetap lanjut cerita ataupun kamu merasa seperti kamu itu ada dihargai? Kalau dari sendiri sih Kak, bagi saya kalau memang dia
mendengarkan saja, saya sudah puas Kak, nggak perlu merespon saya seperti apapun itu, yang penting saya didengarkan. Gimana sih Kak? Saat ini berarti kalian tidak ada komunikasi lagi ya dengan hubungan ya putus. Ya Kak, saya tidak ada komunikasi lagi. Terakhir itu 1 bulan yang lalu hanya dia yang meminta maaf kepada saya, dan sekarang sih sepertinya WA saya ya Kak dihapus oleh dia. Jadi nggak ada hubungan lagi. Jadi kalian ini pisah atau putus dengan hubungan yang baik-baik dan tidak nggak ada musuh ataupun nggak ada pertengkaran yang tidak. Kalau untuk pertengkaran sih nggak ada Kak, cuman saya sedikit kesal karena sih dia harus nggak bilang ke saya kalau dia tuh udah punya cewek yang di posnya waktu itu gitu Kak. Kenapa nggak bilang seperti itu sebelum menyelesaikan benar-benar selesai dengan saya gitu Kak? Apakah itu yang membuat kita sulit untuk mengalami menjalani kehidupan kita, terutama dalam dunia perkuliahan ataupun dalam menjalani keseharian kita? Ya Kak, saya lumayan keras isu ya tentang itu, soalnya kayak saya sudah percaya dengan satu orang, ternyata orang itu pun merespon saya buruk seperti itu Kak. Nah, kalau pandangan kita nih respon dia mulai sulit kita dengan dulu, kita ini seperti apa nih pandangan kakak tentang diri kakak sendiri? Mungkin memang di sini salah saya juga Kak, kayak bergantung dengan satu orang, tidak mencoba dengan orang lain. Saya bukannya lebih mengintrospeksi diri saya juga, seperti introspeksi tentang lingkungan sekitar, tentang perasaan saya juga Kak. Sudah mulai memahami permasalahan yang ada di dalam diri kita. Nah, dari semua permasalahan tadi, apakah menurut kita didahului dengan adanya masalah-masalah tersebut? Masalah tersebut cukup terganggu sih Kak, penilai saya juga mungkin menjadi beban pikiran saya juga Kak, jadi saya nggak fokus untuk kuliah, untuk mendengarkan dosen itu kurang fokus. Kayak saya kayak ditegur dengan dosen lebih banyak ngomong, ataupun kayak lebih semakin mengecilkan diri seperti itu. Jadi antara menurut kita nih, tadi ada masalah di dunia perkuliahan, ada masalah tentang orang tua ya, kemudian ada permasalahan tentang pasangan. Nah, menurut kita masalah yang paling berat sekali yang sedang kita alami saat ini tadi kita sudah berbicara tentang dunia perkuliahan. Nah, gimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut? Apakah kita dengan berdiam diri atau kita mengembangkan potensi yang ada di dalam kita? Kalau untuk dunia perkuliahan sendiri Kak, saya cukup diam ya Kak, cuma saya akan mencoba untuk menjadi lebih dari mereka. Saya akan menunjukkan kepada mereka saya bisa kok tanpa mereka, dan mungkin saya akan mencoba untuk membuka diri saya ke sekitar yang memang saya percayai. Saya akan mencoba untuk menceritakan hal ke Itu pandangan Kak Ika tentang masalah yang Kak Ika alami sudah bagus ya. Kak Ika udah mau maju ke depannya atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita. Nah, dari tadi kita udah ngobrol nih panjang lebar. Mungkin ada nggak sih masalah lain di antara ketiganya yang membuat Kak Ika tuh
sebenarnya menjalani hari-hari. Untuk masalah itu kita juga ada ya Kak, cuma kayak seperti tekanan dari dosen tentang tugas-tugas yang banyak. Tapi menurut saya itu kayak wajar sih untuk mahasiswa ya Kak, apalagi semester 3 ya, menurut orang itu tuh semester itu terberat di fase kuliah. Terus Kak, untuk dalam nilai sendiri sejauh ini apakah di luar ekspektasi Kakak? Kalau untuk di luar ekspektasi sih enggak ya Kak, saya cukup menerima nilai saya juga. Saya cukup mengetahui kapasitas yang saya punya untuk mengerjakan tugas juga. Jadi menurut saya ya seperti ya udah seperti itu saja. Jadi sesuai nih dengan prosesnya, sesuai dengan hasil yang kita buat ya. Menurut saya sih ya seperti itu ya Pak. Nah, misalnya di dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri kita, ngaruh nggak sih di diri kita membuat masyarakat kita down ataupun tidak menjalani hari-hari lagi karena mengalami permasalahan-permasalahan yang ada, seperti permasalahan yang tidak tersebut. Itu sih saya nggak ada ya Kak, cuman seperti kayak ada munculnya gejala-gejala seperti kayak kalau di rumah kami saya lebih takut, saya gemeteran seperti itu suka mungkin. Gemeteran sebenarnya apakah ada riwayat sakit psikologisnya ataupun memang kita belum bisa mengatur diri kita kalau ketika emosi dan mendapatkan berita-berita buruk. Kalau untuk riwayat psikologis nggak ada sih Kak, mungkin saya kurang menahan diri aja ya Kak, jadi kayak takut di tempat ramai ataupun kurang pede di dipandang apa dengan orang. Alhamdulillah ya, kita nggak ada secara psikologisnya nggak ada yang terganggu, dan kita pun masih bisa menjalani hari-hari normal seperti biasanya. Nah, kita sendiri apakah kita sudah mencoba keras dengan segala permasalahan yang ada ataupun yang terjadi saat itu atau saat ini? Kalau untuk ikhlas, saya juga terus Kak, saya kadang juga ya dengan masalah yang ada di dunia ini, mungkin saya bisa ya kenapa saya nggak bisa seperti orang lain yang hidupnya santai dan damai seperti itu. Kak Ika bisa, kalau ada nih orang yang Kak Ika percayai, boleh Kak Ika berdoa pada Allah ya, seperti Kak Ika mendekatkan diri kepada Allah seperti yang awal nanti Kak Ika bercerita. Nah, Kak Ika sendiri apakah saat ini masih mengalami permasalahan yang ingin diceritakan oleh saya selain tadi masalah yang telah Kak Ika ceritakan? Itu sih nggak ada sih kayaknya Kak, itu sih kayak berat sekali dari hidup ini. Kenapa seberat ini sih saya? Sejauh ini mungkin Kak Ika sudah melewati hari-hari Kak Ika dengan bagus, dengan baik, dan Kak Ika juga bisa berpikir nih mana yang baik dan mana yang buruk serta apa seharusnya yang Kak Ika ambil. Nah, mungkin Kak Ika lebih mengintrospeksi diri Kak Ika sendiri ya. Oke, bagus Kak Ika, pemikiran Kak Ika udah maju nih, bagus sekali Kak Ika.
jalan-jalan sendiri itu Kak. Jadi Kak Ika bisa ada cara lain ya untuk mendengarkan diri Kak Ika. Ya Kak. Nah, permasalahan Kak Ika sudah ceritakan tadi seperti masalah yang dia kuliahkan, orang tua yang yang dia hadapi, kemudian pasangan Kak Ika, kemudian ada tekanan keluarga sehingga nah, permasalahan tadi boleh dijadikan pengalaman, dijadikan diri kita terus untuk berkembang, membuktikan bahwa kita itu bisa loh. Kita juga harus sampai percaya diri karena semua manusia itu dilahirkan dari kekurangan dan kelebihan. Nah, menurut Kak apa sih potensi yang ada di dalam diri Kak Ika itu? Untuk pertanyaan saya sendiri sih Kak, mungkin soal kuliah saya mungkin bisa lebih dari ini, cuman kurangnya usaha saya untuk mencapai itu Kak. Mungkin kedepannya saya akan mencoba lebih untuk potensi diri saya sendiri. Kalau masalahnya apa ya, sehingga Kak Ika tuh belum yakin bahwa diri Kak Ika tuh mengalami potensi. Mungkin karena saya belum menemukan itu ya Kak, jadi waktu saya terbagi antara kuliah, dengan tugas, belajar, dan bekerja. Itu sih menjadi faktor utama saya kurangnya maksimalnya saya untuk kuliah Kak. Kalau dia sendiri menurut Kak Ika itu mengganggu nggak waktu di yang kuliah Kak Ika? Kalau untuk saya sendiri sih Kak, nggak terlalu mengganggu ya, soalnya saya bisa membagi waktu. Cuman kayak menjadi belum maksimalnya saya untuk belajar di kuliah ini seperti kayak saya pulang kuliah langsung bekerja, jadi kurangnya saya untuk menghidupi saya sendiri pulang kerja nanti langsung belajar atau mengerjakan tugas. Jadi saya nggak ada kehidupan yang cuma dari kuliah kayak nongkrong ataupun main dengan teman-teman. Apakah dukungan Kak Ika juga ini membuat diri Kak Ika tenang ataupun Kak Ika bisa membagi waktu antara kesibukan kerja dan kesibukan kuliah? Saya cukup pintar ya Pak membagi waktu antara kerja dan kerja. Dimana misalkan memang tugas kuliahnya lebih banyak ya Pak, itu saya lumayan sulit Kak, cuman masih bisa terjangkau oleh saya untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin bisa ya lebih malam. Apakah orang tua Kak Ika sendiri mengetahui bahwa Kak Ika itu dirantau ya, di rantau itu bekerja sambil kuliah? Untuk keluarga saya sendiri sih mengetahui ya Kak, mereka juga lumayan mendukung saya tentang kerja ini dikarenakan ya saya bukan dari keluarga yang cukup mapan, saya hanya dari keluarga yang biasa saja dan bisa dibilang saya juga kurang uang juga Kak. Tapi sejauh ini Kak Ika merasa nggak bahwa diri Kak Ika ini sehebat itu loh, bisa menjalankan kuliah dengan tekanan-tekanan yang ada, bisa menjalani hidup dengan permasalahan Kalau itu sih Kak, saya tidak tahu ya Kak, soalnya saya hanya menjalani hidup dengan semampunya saya, dengan seenjoynya saya menjalani hidup. Saya mencoba semaksimal itu untuk menjalani hidup. Saya cukup menerima tentang semua kehidupan saya. Tapi setelah saya dengar ya, Kak Ika ini hebat loh. Potensi diri Kak Ika ini mungkin tidak prestasi akademik, tetapi
dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, kalau boleh tahu, Kak Ika bekerja di mana ya? Saya kerja di kafe teman saya Kak. Waktu itu teman saya menawarkan apakah saya mau bekerja paruh waktu. Saat itu saya memang membutuhkan uang untuk biaya kehidupan di rantau ya Kak, untuk makan seperti itu Kak. Dan untuk kuliah sendiri Kak, saya mendapatkan beasiswa seperti ini Kak. Bisa Kakak menjadi alternatif lain untuk mempertahankan tentang dunia pendidikan Kakak. Nah, sejauh ini Kak Ika udah hebat loh, udah bisa loh berpikir maju untuk menjadi Kak Ika. Dan Kak Ika ini udah sangat bagus sekali pemikiran Kak Ika terhadap dunia pendidikan. Nah, kalau orang tua sendiri pasti bangga nih dengan Kak Ika, walaupun memang orang tua menekankan nilai kepada Kak Ika, tapi di dalam diri mereka Kak Ika udah hebat, udah bisa ngasih yang terbaik, ngasih yang maksimal ya. Jadi Kak Ika harus percaya diri dengan kemampuan potensi yang Kak Ika alami. Nah, jika apakah Kak Ika udah merasa bahwa diri Kak Ika itu hebat sejauh ini, ataupun merasa Kak Ika bahwa aku ini bisa loh? Untuk seperti itu sih Kak, saya merasa saya juga ya bisa menjalani kehidupan ini yang berbeda dari yang lainnya, yang kayak saya pulang kuliah kerja, sedangkan saya ingin juga Kak, kadang kalau pulang kuliah itu bermain dengan teman ataupun nongkrong-nongkrong ataupun seperti jalan-jalan ke mall, belanja-belanja. Saya berpikir tentang hal itu. Kenapa saya sih nggak bisa seperti itu? Cuman saya melihat ke belakang orang tua saya juga, kayak apa sih gunanya seperti itu? Sedangkan keluarga saya di rumah masih susah. Jadi saya mencoba untuk membuat pemikiran saya seperti itu. Cara atau solusi untuk kan tadi Kak Ika telah menunjukkan dengan misalnya kalau yang lain nongkrong menghilangkan stres karena beban-beban yang ada di pikiran. Nah, kalau Kak Ika sendiri bagaimana cara mengeluarkan agar diri Kak Ika ini tenang, rasa bahwa diri Kak Ika ini hebat gitu? Kalau itu sih saya lebih ke mungkin ke tidur ya Kak, tidur mendengarkan musik ataupun saya kalau misalkan ada ruang atau tidur, saya lebih memilih jalan-jalan menikmati alam sendiri sih Kak, maka yang bisa membuat diri saya itu tenang, terus juga dari view-viewnya dunia perkuliahan. Jadi Kak Ika ini melakukan dengan berbagai kegiatan yang positif ya, mengisi waktu seperti itu. Nah, mungkin bisa selanjutnya Kak Ika kalau pengen mengaktifkan seperti teman-teman yang lain, boleh Kak Ika sekali-kali memberi reward diri Kak Ika sendiri, itu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian tekanan dari Kak Ika hari ini, semoga selanjutnya bisa membuat Kak Ika sadar dan bisa membuat Kak Ika belajar dari masalah-masalah yang Kak Ika alami. Nah, kalau keluarga Kak Ika sendiri bagaimana ya jika melihat Kak Ika kerja pulangnya larut malam, terus di hari paginya harus kuliah, apakah Kak Ika mendapatkan dukungan dari mereka? Untuk keluarga saya sendiri sih Kak, mungkin dikarenakan di kampung sini juga Kak, kayak ibu saya kerja, bapak saya kerja, adik saya juga sekolah ya Kak, mungkin nggak terlalu peduli ya Kak tentang hal seperti itu. Cuman mereka kadang memberi semangat sih Kak pada saya
berarti dukungan dari orang tua baik ya. Perlunya diri Kak Ika untuk mengapresiasi diri Kak Ika sendiri. Nah tadi sepertinya sesi konseling kita udah lebih dari waktu kita jadwalkan tadi ya. Kita sepakat bahwa 60 menit ke depan. Nah selanjutnya menurut Kak Ika nih, dari masalah-masalah yang Kak Ika alami, apakah sekarang Kak Ika udah lega menceritakan kepada saya? Saya cukup lega sih Kak untuk menceritakannya ke Kakak. Saya cukup menjadi mungkin menjadi introspeksi diri saya ke depannya tentang lingkungan, tentang keluarga, dan mungkin tentang hubungan saya juga Kak. Oke, introspeksi bagus ya, refleksi diri Kakak. Nah, selanjutnya langkah apa sih yang Kak Ika lakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang telah Kak Ika lalui? Mungkin saya akan mencoba menceritakan diri saya akan mencoba mencari teman yang bisa menjadi tempat cerita saya akan mencoba lebih baik ke depannya. Oke, dari Kak Ika yang bicara tadi, kita kembali ke persoalan pertama, di mana persoalan tentang dunia kerja Kakak. Nah, menurut Kakak gimana sih mengatasi permasalahan itu? Untuk dunia kuliah mungkin saya akan mencoba mengatur waktu lebih lagi. Saya akan mencoba menjadwalkan antara kerja dan kuliah hingga mendapatkan yang maksimal yang saya inginkan. Ya, kalau langkah agar Kak Ika meyakinkan bahwa orang tua bahwa Kak Ika ini bisa, itu gimana? Sepertinya saya akan mencoba membuktikannya dahulu kepada orang tua saya bahwa saya pasti bisa memenuhi ekspektasi mereka, tapi mungkin perlahan-lahan. Kalau tentang dari aspek pasangan Kak Ika gimana nih? Apakah Kak Ika disuruh apply kuliah ataupun Kak Ika mau mencari alternatif lepas dari pasangan tersebut? Untuk sekarang sih Kak, saya mencoba untuk fokus ke diri saya sendiri dulu ya Kak, untuk memperbaiki hidup saya, untuk fokus ke kuliah. Untuk pasangan mungkin bisa nanti ya Kak, pasti kalau misalkan kita sukses, pasangan itu pasti datang sendiri Kak. Oke, Kak Ika, berarti Kak Ika sebutkan tadi langkah-langkah selanjutnya Kak Ika menjalani kehidupan Kak Ika. Nah, kalau boleh saya tahu dan saya yakin bahwa Kak Ika bisa berubah ini, apa sih yang bisa Kak Ika lakukan untuk meyakini saya? Mungkin boleh salah satunya dari tadi faktor dunia perkuliahan, boleh mungkin dari jangka panjang ataupun pendek. Saya coba melihat Kak Ika bergaul nih, mungkin boleh Kak Ika konfirmasi saya tentang perubahan yang ada dalam diri Kak Ika setelah mengikuti sesi konseling diri saya. Boleh Kak Ika ada via WhatsApp kepada saya, jangkanya boleh kita singgung ataupun sehingga Kak Ika merasa bahwa berhasil nih aku merubah diri aku sendiri. Nah, selanjutnya nih kita udah panjang nih kan dari tadi. Nah, pastinya juga Kak Ika punya kesibukan lain. Oke, di sini saya yakin dengan Kak Ika bahwa Kak Ika bisa menjalani kuat ataupun ikhlas dari permasalahan yang sedang Kak Ika hadapi. Nah, saya juga percaya bahwa Kak Ika itu sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi mungkin Kak Ika itu terhalang percaya diri ya. Kak Ika pun juga percaya bahwa potensi di diri Kak Ika. Nah, selanjutnya boleh nih Kak Ika kembangin potensi dirinya, mencoba bergaul ataupun berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan Kak Ika. Kak Ika. Nah, selanjutnya di sini Kak Ika selebihnya udah bagus, pemikiran Kak Ika udah maju dan Kak Ika udah paham nih apa sih masalah yang ada di diri Kak Ika, dan Kak Ika udah bisa menyelesaikan atau membuat keputusan dari permasalahan yang Kak Ika alami. Nah, baik
lega sekarang, atau masih ada sesuatu yang mengganjal isi hati Kak Ika? Sekarang sih lumayan lega ya Kak, setelah bercerita ke kakak gimana saya hidup saya. Ya Kak. Alhamdulillah ya Kak Ika, harus sudah lega, berarti Kak Ika udah memiliki keinginan untuk maju di dalam diri Kak Ika. Oke Kak Ika, mungkin kalau Kak Ika masih ingin menceritakan masalah lain, ataupun Kak Ika ingin merasa kurang nih sesi kali ini, mungkin kita perlu janjian lagi ya. Di kapan harinya itu boleh Kak Ika ataupun saya sendiri yang menentukan ya. Oke Kak Ika. Nah itulah, jika Kak Ika udah merasa puas dan merasa lega, maka saya anggap sesi konseling ini berhasil ya Kak Ika. Dan Kak Ika pun apakah Kak Ika bersedia menjalani kehidupan dengan warna-warni kehidupan Kak Ika? Saya siap Kak. Dan yang Kak Ika bicara tadi, langkah-langkah, apakah Kak Ika bersedia melakukannya? Bersedia Kak. Oke, setelah Kak Ika bersedia, pastinya saya yakin bahwa Kak Ika itu bisa melewatinya. Nah, oke Kak Ika, terima kasih setelah mendatangkan kepada saya dan mempercayai saya untuk Kak Ika pilih menjadi fasilitator ataupun motivator dan teman bagi Kak Ika yang Kak Ika ceritakan permasalahan yang ada. Selanjutnya boleh Kak Ika meninggalkan tempat ini. Saya ucapkan terima kasih sesuai kesepakatan kita di awal. Saya ataupun Kak Ika menjaga baik rahasia, informasi ataupun segala sesuatu dalam proses konseling ini. Oke Kak Ika, saya akhiri dulu ya karena sudah waktunya setelah habis. Saya terima kasih. Semoga hati-hati di jalan Kak Ika sampai rumah dengan selamat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak.